pemanfaatan media digital yang efektif. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, bersyukur, alhamdulillah kita menjadikan dari Allah SWT yang Maha Kuasa atas izin ya, dan karunia Allah SWT kita semua bisa berkumpul pada pagi hari ini, pagi yang bahagia bersama tim Paudi seluruh Indonesia dan I Can Do ini Pak Lukman serta semua yang telah hadir pada pagi hari ini. Perkenalkan saya Gogot Suarwoto ya, GOGOT ya, paling gampang itu ngapalin. Kebetulan saya ditugaskan oleh Prof. Net ini untuk berbagi ya ke teman-teman. Alhamdulillah dengan senang hati saya coba share apa yang bisa kita bahas bersama pada pagi hari ini. Kita coba share, mungkin Bapak Ibu sudah pada melihat. Sudah? Sudah Pak, sudah. Makasih. Jadi mungkin saya mau baca apa dulu ya, biar imbang sama Bundo. Ke Muaro Jambi melihat candi. Candi ditengok elok sekali. Terima kasih kami ucapkan kepada Himpaudi yang telah sudi mengundang kami. Yeay. Satu lagi Bun, satu lagi. Biarkan kayu menjadi abu, abunya panas, kunjung dingin. Selamat datang kepada Bapak dan Ibu. Tetap semangat meski dalam kondisi pandemi. Budo yang ngajarin nih Pak Ibu. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, saya akan mencoba membagi sedikit tentang apa sih yang bisa kita optimalkan pada saat situasi pandemik seperti ini. Ya, ada 4 subtopik yang coba saya angkat di sini ya. Yang pertama adalah aspek perkembangan anak usia dini. Tadi Ibu sudah banyak sih Pak, saya nggak akan bahas banyak di sana. Kemudian, karena ini pesertanya ada orang tua dan pendidik PAUD, ada 2 hal yang saya juga sampaikan adalah pentingnya memahami kompetensi pendidik PAUD. Saya yakin Bapak Ibu sudah kompeten, ini bukan berarti saya mau mengoreksi enggak, tapi hanya mengingatkan saja, ada nggak sih kaitannya kompetensi pendidik PAUD dengan teknologi yang sekarang kita semua sedang berhadapan dengan suatu teknologi yang kita sebelumnya masih tanggung untuk berinteraksi. Ya, dengan Zoom inilah. Mungkin ya banyak dari kita, saya termasuk juga nggak banyak menggunakan Zoom kalau nggak ada pandemi. Ya. Tapi akhirnya bisa. Jadi Budo katakan siap nggak siap harus siap, dan alhamdulillah kita bisa. Ya. Jadi memang harus kadang-kadang ada situasi yang memang ada berkahnya kita terpaksa akhirnya bisa melakukan sesuatu yang memang perlu kita miliki. Dan nanti baru yang intinya yang penting nanti adalah kita pembelajaran digital itu seperti apa, dan yang lebih penting lagi kriteria dan tingkat pemanfaatan. Jadi ini sudah cukup untuk waktu yang 20 menit lah mungkin ya. Hanya begini Bapak Ibu, Bunda sekalian, Bunda Yanda, kita tidak sendiri. Tadi yang Bunda sampaikan tuh benar sekali. Jadi memang sekarang bukan PAUD at home, tapi PAUD from home memang. Karena apa? Karena penyelenggaraan pendidikan sekarang di dunia, nggak hanya di Indonesia, Bapak Ibu, di dunia berada dalam rumah. Berapa anak yang belajar di dalam rumah saat ini? Ada 1,2 miliar Bapak Ibu. Banyak sekali. Kalau kita mau ngitung sampai umur kita mungkin 80 tahun nggak selesai nih ngitung sampai 1,2 miliar. Ada di 186 negara di dunia. Ini data dari UNESCO. UNESCO menyarankan 4 hal yang harus kita lakukan. Semua negara harus melakukan. Yang pertama adalah memastikan kebutuhan anak, ya, terutama gizi dan kesehatan mereka terjamin selama di rumah. Yang kedua, dipastikan pemerintah tidak memaksakan penuntasan kurikulum. Dan yang ketiga, segala bentuk ujian ya, dipastikan tidak dilaksanakan secara tatap muka. Kalau mau dilaksanakan silahkan, tapi lebih baik jika prestasi atau hasil kinerja anak-anak
didik kita yang sudah lampau bisa dinilai. Dan yang terakhir menyediakan fasilitas pembelajaran yang tidak harus tatap muka atau daring. Jadi 4 hal ini rekomendasi UNESCO dan alhamdulillah Indonesia sudah melakukan itu. Mas Menteri sudah mengeluarkan surat edaran. Ya. Intinya adalah kita memastikan negara tidak memaksakan kurikulum, sudah menghapus UN, maksudnya ujian nasional untuk yang SMP, SMA. Kemudian untuk yang kenaikan jenjang silakan Bapak Ibu di dinas masing-masing memfasilitasi bagaimana bisa diselesaikan. Poinnya adalah tidak boleh ada tatap muka. Dan yang paling terakhir, negara sudah menyiapkan platform atau pembelajaran daring ya, yang kita sebut namanya rumah belajar. Jadi ini amanat dari UNESCO dan sudah kita jalankan. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat semua negara melaksanakan hal yang sama. Hanya mungkin cakupannya yang berbeda karena tergantung tadi yang Bapak Ibu sudah singgung adalah situasi dan kondisi lembaga ya, daerah maupun negara. Itu yang membedakan intensitas pemanfaatan pembelajaran digital. Nah, ini surat edaran dari Mas Menteri, intinya kita sudah menjalankan semua rekomendasi UNESCO. Nah, apa yang terjadi pada saat 1,2 miliar? Nah, ini banyak bahasa kayaknya. Udah lama ini udah beredar nih. Ada anak ngobrol, meme-meme lah intinya. Ini yang bikin malah sentimen, malah gemes kadang. Ya emang benar ternyata. Jadi kemarin juga di Hardiknas, Mas Menteri juga nyampaikan ternyata sekarang Bapak Ibu orang tua sangat-sangat mengapresiasi bagaimana kompleksitasnya memberi pembelajaran kepada anak di rumah. Ini meme ini udah banyak. Jadi intinya ya kalau rasa ini Bapak Ibu yang hadir di webinar ini tidak termasuk dari meme ini ya. Apalagi anggota Impaudi saya yakin sudah sangat bisa membawa suasana pembelajaran di rumah yang menyenangkan ya kata Ibu tadi yang. Kemudian poinnya Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, ini prinsip belajar Bapak harus kita pegang. Jadi di dalam kondisi apapun, tetap tadi juga Gundur menyampaikan berhamba pada anak, intinya harus fokus pada anak. Ya, fokus pada anak. Kemudian mengacu ke tercapaian STTPA sudah dijelaskan secara detail. Nah, bermain secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, kontekstual, fokus pada anak. Intinya memang harus tetap anak. Dan saya sangat apresiasi sekali ini Himpaudi tahun ini juga tahun ini juga sudah sangat dekat dengan dinamika negara membutuhkan dukungan ya, terutama dalam stunting, makan ikan, kemudian cerdas membaca. Ini sudah sangat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah, bagaimana pembelajaran PAUD di Indonesia berkembang. Jadi ini arahnya sudah sangat sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi ini Bapak Ibu fokusnya. Jadi kondisi apapun. Nah, maka saya juga mau berbagi pada saat kita memanfaatkan media pun prinsipnya harus kita tetap. Yang pertama perkembangan 6 aspek kemampuan anak. Saya nggak akan menjelaskan karena ini sudah ada di Permendikbud 137 Bapak Ibu. Di lampiran 1 ya, perkembangan perilaku anak ada 2, ada kalau kita bagi sebenarnya 6, cuman kita bagi sederhananya ada karakternya, ada kemampuan dasarnya. Karakter ada 2, nilai agama dan moral, sosial emosional tadi sudah disampaikan contoh-contohnya, bagaimana kita bersikap, kemudian apa yang harus kita lakukan pada saat memastikan perkembangan anak yang dinamis tadi. Kemudian kemampuan dasar juga begitu, motoriknya, kognitifnya, bahasanya, dan seninya. Jadi 6 aspek ini juga harus menjadi pijakan pada saat kita memilih media digital yang akan kita gunakan, baik oleh pendidik maupun orang tua yang memiliki anak usia dini. Jadi ini nggak bisa lepas. Jadi di kondisi apapun, dengan alat apapun, alat belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja pun, ya ini harus tetap mengacu pada 6 aspek ya kemampuan anak usia dini. Jadi fokusnya harus ini. Tidak boleh tawar. Maksudnya gini, kalau ada suatu media yang dia bagus, suaranya bagus, animasinya bagus, tetapi tidak mendukung perkembangan sosial anak. Jadi kalau anak bermain itu kemudian dia menjadi seklusif, tidak bisa berasosiasikan dengan teman-teman yang lain, tentu ini juga tidak bisa. Kan sebagai alat yang mendukung perkembangan anak sekolah tidak perlu dipakai. Gitu. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah kompetensi pendidik PAUD. Nah,
Jadi kompetensinya ada 4, ini sudah sangat hafal semua, ada pedagogi, ada profesional, kemudian sosial. Nah, apakah sudah sih pemerintah memikirkan bahwa di setiap kompetensi ini guru harus memiliki kemampuan teknologi? Ini kita nggak nyadar, padahal ini sudah ada sejak Permendikbud itu dikeluarkan, ya, bahkan sejak Undang-Undang Guru, ya, yang untuk format. Isinya di pedagogik, ya, Bapak Ibu pendidik PAUD itu diharapkan mampu memanfaatkan teknologi untuk penyelenggaraan kegiatan, ya, pengembangan yang mendidik. Ini sebenarnya sudah lama, Pak Ibu. Ini bukan karena pandemi aja kita sudah mensyaratkan. Ya, hanya kita memang nggak buka-buka. Nah, jadi kita ikut workshop berkali-kali, ikut seminar berkali-kali, ya, bahkan kita sudah bertahun-tahun puluhan menjadi trainer. Tapi sebenarnya ada dasarnya, Bapak Ibu, untuk menguatkan kita. Ternyata memang yang kita lakukan selama ini itu sudah ada pegangannya, yaitu ada peraturan menteri, ya, Permendikbud 137 itu sudah ada bahwa kompetensi pendidik PAUD itu harus mampu memanfaatkan TIK untuk kegiatannya. Pembelajaran. Jadi ini bukan baru, ya, ini sudah lama disyaratkan. Yang kedua adalah di kompetensi profesional, ini juga harus mampu merancang berbagai kegiatan pengembangan secara kreatif tentang pengembangan anak. Jadi intinya secara sosial pun juga harus mampu menggunakan beragam media dan komunitas profesi dalam berkomunikasi sesama rekan profesi. Nah, salah satunya ya Zoom sekarang ini. Zoom ini adalah salah satu yang sudah disyaratkan. Kompetensi pendidik PAUD itu harus mampu berkomunikasi secara rekan profesi. Makanya anggota PAUD ya semuanya harus bisa pakai Zoom. Nah, semua anggota PAUD harus bisa sharing. Semua PAUD harus bisa mengaktifkan, ya, sarana berkomunikasi antar profesi. Dan yang tidak kalah pentingnya, ternyata secara kepribadian, ya, kompetensi kepribadian pun juga kita harus mampu menunjukkan kerja yang profesional, secara mandiri dan kolaboratif. Pada saat kita bekerja secara kolaboratif, kita juga memanfaatkan teknologi saat ini. Ya, pada saat kita belajar mandiri pun, ternyata untuk mengirim bahan-bahan yang akan kita sampaikan di grup kita, itu juga pakai ini. Jadi akhirnya ya, ternyata kompetensi apapun yang disyaratkan dalam peraturan menteri itu ada unsur kemampuan memanfaatkan teknologi. Jadi intinya teknologi sudah. Nah sekarang, karena judul media pembelajaran, saya coba sedikit mengutip beberapa definisi, ya. Definisi apa sih yang dimaksud dengan media? Supaya kita nggak terkungkung oleh persepsi media itu harus kompleks, mahal, ya, internet based. Nah, jadi sebenarnya media itu luas, ya, fleksibel. Ini adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, ya, mengirim pesan dari pengirim ke penerima, yang dengan pesan itu terjadi suatu perubahan, ya, pikiran, perasaan, perhatian, dan minat, sehingga terjadi proses pembelajaran. Jadi kalau bahasa sederhananya sih, ya, intinya media apapun yang mampu, ya, membuat situasi menjadi belajar, itu sudah disebut media pembelajaran. Sederhananya itu. Nah, cuman ada komponen-komponennya. Kalau kita mau ulas sedikit, komponen-komponen media itu ada apa sih? Ya, ada 3, Pak Ibu, teman-teman semua. Yang pertama adalah jenis dan tipe media. Ini yang nanti kita coba pilih, yang ada di sekitar kita yang mana. Yang mudah diakses yang mana. Nanti akan kita jelaskan di berikutnya. Tapi intinya adalah ada 3 komponen media. Yang pertama adalah jenis dan tipe media. Ini ada 6 yang umum kita pakai sekarang, ya. Ada teks, audio, visual, video, simulasi, ya, realia objek. Ini kayak augmented reality, virtual reality yang sekarang lagi banyak dikembangkan di era revolusi 4.0. Yang kedua, ini tipenya, tipe media. Yang kedua adalah format. Formatnya sekarang macam-macam, ya. Ada teks formatnya buku. Ada teks juga formatnya digital, elektronik. Teks tapi formatnya multimedia. Ada juga. Jadi intinya format ini adalah bentuk media atau bentuk fisik yang nampak di kita. Dan yang ketiga adalah cara media tersebut disampaikan.
bisa tatap muka, bisa diupload di internet, ya, bisa juga direkam kemudian dikirim melalui fasilitas grup, Zoom, WA, atau dan sebagainya. Jadi intinya kalau kita pilih komponen-komponen pembelajaran, media pembelajaran itu ada 3, jenis atau tipe medianya, formatnya, dan cara menyampaikannya. Jadi ada 3. Nah, sekarang pengertian media pendidikan. Nah, ini banyak sekali definisi. Saya coba merangkum, dan ini sudah dibantu oleh teman-teman sudah tim merangkumnya seperti apa. Jadi intinya media pendidikan digital itu segala bentuk saluran untuk menyampaikan pesan pendidikan, baik berupa teks, audio, visual, animasi, simulasi, dan realia yang dikemas sedemikian rupa secara digital. Karena ini media digital. Kalau media pendidikan secara umum, dan berarti sedemikian rupa yang dikemas, ya, baik digital maupun non digital. Jadi yang dilakukan, yang disampaikan melalui berbagai sarana komunikasi. Jadi ini pengertian secara umum. Nah, media pembelajaran digital secara khusus berarti ya bagian dari media pendidikan ini yang digunakan untuk teks pembelajaran. Nggak usah dihafalin Pak Ibu, ya, nanti tinggal di print aja, ditempel di pintu rumah masing-masing. Jadi kalau udah ngomongin apa sih media. Nah, intinya ada teks, audio visual, animasi, simulasi, dan realia. Nah, ini ada 6 yang. Kalau ini kita gunakan berarti kita sudah menggunakan media. Tapi tidak asal pakai, jadi harus ada caranya menyampaikan yang benar sehingga pesannya nyampe ke tujuan kita. Nah, sekarang yang paling penting nih. Jadi kriteria pemilihan media. Ini yang pertama, tadi itu yang sudah saya singgung adalah istilahnya yang ingin dicapai. Ini istilahnya cenderung ke persekolahannya, tapi nanti kalau Pak Ibu di rumah, intinya adalah tujuan kita memakai media itu untuk apa gitu aja. Ya. Tujuan lah gitu. Yang kedua, anak kita usia berapa, karakteristiknya seperti apa, dia sukanya audio, sukanya video, atau sukanya gambar, maksudnya fisik. Jadi dia harus terlibat langsung. Kemudian stimulus apa yang ingin kita ciptakan. Jadi anak-anak ini harus terpapar pada situasi seperti apa yang kita inginkan. Dan strategi belajar mengajar yang kita pilih itu seperti apa. Baru nanti kita cek lingkungan sekitar kita yang memungkinkan. Tidak perlu memaksakan. Jadi intinya memang kita berkali-kali Mas Menteri menyampaikan, jangan memaksakan karena harus daring maka semua anak harus ibu beli HP yang mahal. Nah, enggak seperti itu, ya. Ini bukan seperti itu. Kondisi sosial dan ekonomi setempat harus kita sesuaikan. Jadi Bapak Ibu pendidik PAUD, orang tua di sekitarnya harus diperhatikan kondisinya. Jadi tidak bisa kita memaksa semua harus punya WA, semua harus bisa Zoom, semua harus bisa aplikasi Skype, apapun lah yang dipilih. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh memaksakan media tertentu tanpa memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi setempat. Baru nanti luasnya jangkauan. Kemarin sempat berdiskusi saya juga dengan Pak Abdullah, kalau pendidik PAUD ini kan biasanya tadinya nggak jauh, mestinya juga nggak usah rumit-rumit lah, nggak perlu belajarnya yang kompleks ya, untuk menjangkau peserta didik PAUD karena lokasinya pasti dalam satu lingkup desa. Memang ada beberapa PAUD yang agak luas, tapi biasanya kan beda juga situasi dan kondisinya. Kemudian alokasi waktu dan sumber. Tadi dia sudah singgung, sampai media ini lebih dari 1 jam atau terpaksanya 2 jam itu sudah sangat untuk anak saya. Kemudian apa yang ingin kita capai assessment-nya. Jadi maksudnya yang bukan nilai dalam arti skor ya, untuk anak-anak kita nggak perlu skor. Ini intinya adalah aspek yang akan kita lihat perkembangannya lah bahasanya. Jadi tidak bisa asal ngasih tapi kita nggak tahu nanti maksudnya kalau anak pakai media yang sudah kita putuskan, katakanlah audio, video, visualnya kita harus tahu cara ngukurnya. Tidak asal ngasih, udah kita bingung sendiri ngukurnya. Ini gimana ya? Udah disamain saja, akhirnya semua sama. Nggak bisa, semua anak tetap harus punya perkembangan yang berbeda. Nah, memang media digital ini macam-macam, Bapak Ibu. Ada sinkronus, asinkronus, tatap muka, tatap maya, ada personal, ada kolaborasi. Ini adalah cara kita manfaatkan media digital. Sinkronus itu langsung, ya. Maksudnya kita ketemu ini juga sinkronus, tapi bukan tatap muka karena kita nggak bisa
bersentuhan atau fisik, tapi maya, jadi namanya tatap maya. Teknologi apa yang digunakan? Audio, video, web, dan sebagainya. Nah, asinkronus ini lebih fleksibel karena bahan sudah kita rekam, kita upload, baik personal satu persatu maupun kolaborasi atau antar personal, interpersonal. Jadi bisa pakai kayak mailing list, kayak blog, ya, website. Itu intinya kita taruh dulu, orang kapan saja bisa ngambil bahan yang kita miliki. Kemudian tatap muka macam-macam. Ya. Bisa demonstrasi, praktis ini yang sudah kita lakukan tiap hari. Hampir semua lah kita sudah melakukan. Ada game, simulasi, ya, tutorial, demonstrasi dan sebagainya. Ada tatap maya, ya ini yang sekarang banyak kita lakukan. Ya. Ada yang hanya berbagi teks, tatap maya langsung, kayak kita WA ini kan teks, ya. Tapi isinya teks doang. Ada yang audio saja, kita WA juga bisa audio, ada video. Kemudian ada juga conference yang sekarang ini kita lakukan juga. Jadi ini gabungan dari web, makanya namanya webinar, tadi web, tapi kita seminar atau conference. Yang kita lakukan saat ini kita sudah melakukan namanya tatap maya, gabungan dari pemanfaatan web, di YouTube juga bisa diakses, dan conference yang biasanya kita lakukan tatap muka. Ini sudah luar biasa. Jadi saya sangat apresiasi ke Pak Uti, Pak Ibu semua yang hadir, baik dari kita, IGRA, ya semua lah yang hadir pada pagi hari ini dalam rangka memberikan Hardiknas. Ini sudah advance, sudah lebih selangkah maju kita. Meskipun ada yang merasa terpaksa, ya, tapi ya alhamdulillah akhirnya sudah bisa merasakan bagaimana teknologi ini bisa. Nah, ini yang tiga terakhir lah ya. Jadi prinsip matematika untuk PAUD secara khusus nih ya, pastikan perkembangan karakteristik matematik. Nah, yang kedua nih yang tidak kalah pentingnya tadi juga harus minat dan motivasi ya, untuk dirinya, jadi tidak hanya untuk dirinya, tapi juga dari segi intelektualnya, spiritualnya, sosial maupun itu si lele kumaha dek? Apa namanya? Oh, tenial lele. 4 komprehensif ya, komprehensif. Insan yang dibangun ini sesuai dengan diajar Dewantoro. Ada akal, ada kolbu, ada pikir, kemudian ada seni ya. Sehingga perlu ada olahraga, olah akal, olah kolbu, olah seni. Jadi 4 ini harus tetap berjalan. Untuk menciptakan manusia yang seutuhnya, teknologi tidak bisa menggeser ya, peran ya 4 aspek yang utuh ini tidak bisa dipecahkan. Kemudian yang berikutnya menumbuhkan kesadaran dan jangan bahwa interaksi itu juga penting. Jadi jangan sampai dengan adanya teknologi anak-anak menjadi asosial, karena itu bertentangan dengan aspek prososial yang harus kita kembangkan. Jadi jangan sampai pemahaman teknologi itu memaksa anak akhirnya tidak berhubungan dengan yang lain. Kita memanfaatkan teknologi dengan sadar bahwa ini adalah pengganti meningkatkan nanti anak-anak untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Kemudian yang kedua menjaga bahwa kelompok sasaran yang kita mau berikan pembelajaran menggunakan media ini juga harus intinya gini, yang belajar dengan TIK itu tidak bisa kita anggap melebihi dengan teknologi. Ini tidak benar. Nah, ini asumsi ini tidak boleh. Jadi memang teknologi itu memang ada suatu kondisi yang kita menggunakan teknologi. Jadi bukan berarti yang tidak teknologi lebih jelek, tidak ada. Ini tidak boleh. Jadi nanti seolah-olah sekolah yang punya teknologi lebih bagus. Seolah-olah guru yang pandai dengan komputer dia akan lebih bagus. Belum tentu. Jadi intinya tidak boleh kita membuat stigma bahwa pembelajaran dengan teknologi jauh lebih bagus. Tapi akan tentu sesuai dengan tujuan belajar yang diampu oleh masing-masing. Kita nggak mungkin mengeneralisasi lah. Nah, yang berikutnya adalah pemanfaatan TIK juga mendorong ya pengguna itu lebih kreatif, inovatif, tidak puas dengan informasi yang ada di TIK saja. Nah, ini yang juga tidak kalah pentingnya. Kami sangat berharap nanti orang tua itu harus memandu. Jadi kalau katakanlah ada pembelajaran media yang kita kenalkan ke anak-anak kita, pembelajaran itu Bapak Ibu, kalau boleh digarisbawahi tidak akan efektif kalau tidak dipandu. Nah, bahasanya gitu loh. Jadi intinya memang harus dipandu, kami anak-anak.
Dan yang kedua, dipastikan kalau ada fitur-fitur aplikasi yang Bapak Ibu akan lihat atau gunakan itu selaras dengan tujuan dan alur cerita dari pembelajaran yang sesuai dengan kurikulumnya. Jadi jangan sampai ceritanya tentang bagaimana mengenal diri, ini aplikasinya perang-perangan tembak-tembakan nggak nyambung. Jadi intinya fitur-fitur yang dikembangkan harus sesuai, selaras. Kan konten yang disajikan harus bermakna, ya. Dan tadi juga harus melibatkan suatu fasilitas sehingga anak-anak itu bisa tetap bereksplorasi secara kreatif. Ya, jadi harus ada pilihan-pilihan lah. Kalau ada permainan, dia harus ada banyak pilihan yang anak-anak bisa pilih. Media yang bagus juga tidak terlalu banyak suara atau animasi yang justru malah mengganggu. Jadi intinya seperlunya. Nah ini yang perlu digarisbawahi juga, Pak Ibu, sampai saat ini ya belum ada bukti bahwa anak belajar bahasa dengan video itu lebih baik dari ada belajar dari orang tua atau lingkungan sekitarnya. Jadi intinya kalau anak ini kita taruh di satu ruangan 1, 2, 3 tahun dan kasih video tanpa interaksi dengan manusia, ya mereka tetap akan kalah dengan anak yang sudah berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi intinya adalah teknologi tidak bisa menggantikan peran orang tua maupun pendidik PAUD. Ini perlu digarisbawahi. Tapi kalau untuk mendukung untuk tujuan tertentu silakan. Bisa. Kemudian penggunaan media digital ini secara efektif membutuhkan pelatihan, pendampingan. Jadi intinya tidak bisa Bapak Ibu mesen online, kemudian dipakai di kelas. Oh itu udah pasti. Resikonya macam-macam. Itu udah ingetin, ya. Bapak Ibu juga sudah kita belajar semua. Perkembangan saraf anak itu sangat sensitif. Sekali aja kita salah, jutaan sarafnya yang akan jadi. Jadi ini yang perlu saya garisbawahi lagi, Bapak Ibu, pemanfaatan media digital itu tidak bisa kita hanya pesan online dan dengerin video kemudian kita pakai kemudian kita sukses enggak. Kita harus perlu latihan, perlu pendampingan yang cukup. Tidak hanya sekali dengar kata orang ini bagus, kata teman di WA juga bagus, kemudian dipakai di kelasnya, saya nggak akan jamin itu akan bisa efektif pembelajaran. Jadi apa peran kami? Nah ini saya mencoba, kami di Pusdakin melalui Balai di Jogja yang juga Bapak Ibu sudah pernah ikut acaranya mengembangkan namanya materi pembelajaran PAUD, ya, model media audio. Kami fokus lebih ke audio. Intinya apa? Intinya ini memberikan fasilitas. Anak bisa belajar sambil bermain sambil belajar, interaktif. Dan anak bisa mengikuti gerakannya, bermain, bernyanyi, bercerita, ya, dan berinteraksi sama teman yang lain dan orang tua sekali. Siapapun lah yang memandu. Orang tua bisa guru, bisa salah satu peran lah kayak boneka dan sebagainya. Saya kira itu Bapak Ibu semua ini secara garis besar, karena waktu juga sudah terbatas. Monggo silakan kalau ada hal yang mungkin Bapak Ibu ngelihat ya baju saya ini agak biru-biru mirip Paudi. Ini baju TTP, Bu. Benar-benar pengembang teknologi pembelajaran kita juga punya seragam. Seragamnya kebetulan mirip, mana dasarnya ada biru-birunya. Kalau Bapak Ibu melihat orang pakai baju seperti ini kami asosiasi pengembang teknologi pembelajaran Indonesia, PTPI. Nanti ada teman-teman juga yang ikut hadir di sini. Ini seragamnya PTPI. Ini bukan mau niru Paudi ya. Ini adalah kalau ya foto mirip itulah. Saya kira itu, Bro. Bapak Ibu semua yang telah hadir pada bagian ini, mohon maaf jika ada kesalahan. Silakan nanti didiskusikan hal-hal yang terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Bagi kita Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.